Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenal apa itu skala prioritas. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari pastilah kita dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan di mana kebutuhan tersebut ada yang bersifat penting dan ada bersifat masih bisa ditunda. Nah, dalam video ini saya akan mengenalkan atau memberitahu atau mengedukasi masyarakat mengenai apa itu skala prioritas. Untuk mengawali mengenai pengenalan apa itu skala prioritas, marilah kita kenali dulu pengertian skala prioritas. Nah, skala prioritas itu merupakan suatu ukuran yang disusun dalam bentuk daftar yang didasarkan pada tingkat kebutuhan yang dialami oleh seseorang individu ataupun kelompok. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan skala prioritas. Nah, dalam penyusunan skala prioritas itu berdasarkan dari kebutuhan yang paling penting sampai pada kebutuhan yang bisa ditunda dalam pemenuhannya. Nah, dalam skala prioritas ini kita bisa mengurutkan, misalkan yang pertama itu kebutuhan yang sangat-sangat urgent, yang kedua kebutuhan yang masih bisa ditunda mungkin, dan yang ketiga itu kebutuhan yang masih bisa ditunda lebih lama daripada kebutuhan yang kita prioritaskan tadi, seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih manfaat dari penerapan skala prioritas. Oke, manfaat yang pertama ialah di mana pengelolaan keuangan yang dilakukan secara bijak, maka akan membuat setiap kebutuhan yang bersifat urgent atau penting itu dapat terpenuhi dengan maksimal. Nah, dengan membuat skala prioritas ini, kebutuhan yang paling penting itu didahulukan dan otomatis kebutuhan yang paling penting tersebut dapat dipenuhi dengan maksimal, seperti itu. Kemudian yang kedua ialah manfaat dari adanya skala prioritas, yakni dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan. Nah, dengan adanya skala prioritas tersebut, otomatis kita mendahulukan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa kita penuhi terlebih dahulu, mungkin yang lebih urgent. Oleh sebab itu, dalam hal ini, dalam memenuhi kebutuhan itu lebih tepat jika kita memenuhi kebutuhan yang lebih urgent dulu, kemudian kebutuhan yang masih bisa ditunda sifatnya. Nah, dari situ otomatis kebutuhan atau skala prioritas kita itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, seperti itu. Yang ketiga, manfaat adanya skala prioritas yakni di mana kehidupan itu lebih teratur dengan gaya hidup sesuai dengan budget. Nah, dengan adanya skala prioritas tersebut, otomatis kita itu akan mengelis seperti kebutuhan yang paling penting itu didahulukan. Otomatis dengan hal tersebut, maka kehidupan kita akan lebih teratur dengan skala prioritas yang teratur pula, seperti itu. Oke, yang selanjutnya mengenai manfaat dari adanya skala prioritas. Nah, manfaat yang selanjutnya ini diharapkan masyarakat itu mampu merencanakan masa depan dengan lebih baik sehingga cita-cita wealth management tercapai di masa tua nantinya. Nah, dengan adanya skala prioritas, otomatis kita itu hidupnya menjadi teratur, tidak berfoya-foya. Nah, otomatis uang yang untuk foya-foya itu bisa ditabung untuk masa tua nantinya, sehingga dalam hal ini wealth management tercapai di masa tua, dan masyarakat itu nantinya akan terpenuhi kebutuhannya dengan maksimal di masa tuanya nanti, seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang mempengaruhi skala prioritas. Pada kali ini kita akan membahas mengenai hal yang mempengaruhi skala prioritas. Hal yang pertama ialah pendapatan. Perbedaan jumlah pendapatan membuat setiap individu itu memiliki alternatif pendapatan atau alternatif pilihan yang berbeda. Semakin besar pendapatan, maka akan mendorong seorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan standar alternatif yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sosial masyarakat, di mana lingkungan sosial masyarakat tersebut
dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi, maka akan memiliki skala prioritas alternatif yang berbeda dengan lingkungan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah seperti itu. Kemudian hal lain yang mempengaruhi skala prioritas adalah status sosial, di mana perbedaan peran di dalam masyarakat itu menyebabkan perbedaan skala prioritas yang bersifat alternatif. Contohnya saja, alternatif yang diprioritaskan oleh kepala desa, di mana keuangannya mungkin lebih banyak, berbeda dengan pedagang kaki lima, di mana keuangannya mungkin relatif lebih sedikit atau lebih kecil seperti itu. Selanjutnya yang tak kalah penting ialah cara menyusun skala prioritas. Nah, cara menyusun skala prioritas ini sangat penting sekali bagi masyarakat, di mana banyak orang itu belum mengetahui bagaimana cara menyusun skala prioritas yang baik seperti itu. Yang pertama ialah mempertimbangkan skala urgensi atau tingkat urgensi, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi adalah hal yang sangat penting atau keharusan yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Dengan demikian, berarti urgensi adalah keadaan di mana kita harus mementingkan sesuatu hal yang harus segera ditindaklanjuti. Nah, kemudian apa kaitan urgensi dengan skala prioritas? Jika dikaitkan dengan skala prioritas, tingkat urgensi merupakan tingkat kepentingan pada suatu kebutuhan yang harus dipilih atau harus didahulukan. Sehingga dalam menentukan sebuah pilihan, kita harus memilah kebutuhan mana yang benar-benar urgent dan harus kita dahulukan dalam pemenuhannya seperti itu. Yang selanjutnya ialah mempertimbangkan kehidupan di masa depan atau masa tua. Masa depan merupakan sebuah waktu di mana kita akan hidup di sana nantinya. Namun, oleh sebab itu, kehidupan di masa depan itu harus dipersiapkan sejak dini, di mana di dalam menentukan skala prioritas, pertimbangan masa depan itu sifatnya untuk kebutuhan jangka panjang seperti itu. Yang selanjutnya ialah cara menyusun skala prioritas dengan melihat kemampuan diri. Nah, sebaik dan setepat apapun kita menentukan sebuah pilihan, namun tidak disertai dengan kemampuan yang memadai, maka hal tersebut hanyalah akan sia-sia. Nah, dalam hal penentuan prioritas, kemampuan diri merupakan sebuah tolak ukur untuk melihat seberapa besar kemampuan kita dalam menetapkan pilihan yang telah ditentukan, baik dari segi keahlian, ekonomi, usaha yang akan dilakukan maupun yang lainnya seperti itu. Yang selanjutnya, memilih tempat belanja yang tepat. Berbelanja di toko yang situasi dan kondisinya sudah familiar, maka salah satunya kita harus mengetahui di mana toko atau minimarket yang menawarkan harga yang rendah, namun memiliki kualitas barang yang jempolan. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini kita itu harus memilih barang atau tempat belanja yang tepat, sehingga skala prioritas kita berjalan dengan baik dan apa yang telah kita beli itu sangat bermanfaat bagi diri kita. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai belanja pada waktu yang tepat, di mana cara menyusun skala prioritas ini sangat penting, di mana belanja pada waktu yang tepat itu di mana pada saat harga-harga di pasaran itu sedang turun, dan itu biasanya terjadi pada weekend atau menjelang hari raya tertentu, karena kebanyakan akan memberikan diskon. Nah, itu kita mengeluarkan uang sedikit, tetapi barangnya tetap atau barang bahkan lebih banyak, dan otomatis uang kita akan sisa, dan kemudian bisa kita tabung atau kita investasikan untuk masa depan seperti itu. Yang selanjutnya, cara menentukan skala prioritas, di mana menentukan jumlah yang tepat itu kita diajak untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan pada keinginan, dan jangan pernah membeli barang yang melebihi jumlah yang diperlukan. Dan hal ini sangat berarti bahwa jika kita itu memberi jumlah yang tepat, otomatis kita tidak membuang-buang uang, dan uang yang sisa tersebut bisa ditabung atau diinvestasikan untuk masa depan kita seperti itu.